Maksiat itu bawa sial, termasuk dalam rumah tangga. Kan momen gitu. Terkadang seorang itu menjadi sadar ketika dia jatuh, ketika terpuruk. Jadikan dia momen untuk bangkit. Makanya kita dalam membonceng istri kita di motor misalnya, tidak boleh. Ada polisi tidur langsung diterjangnya sampai istri kita loncat mental. Itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi dalam memuliakan, menghormati para istri. Wajar istri seperti itu karena memang mereka kaum yang Allah sifati, mereka makhluk yang lemah. Betul ya. Sehingga ketika terjadi musibah, kita yang tahan, kita yang kuat, kita yang jauh pandangan ke depan, berusaha untuk bersabar. Dan mungkin resepnya begini, yang supaya singkat, mudah dan praktis ya. Resep bahagia untuk dalam membina rumah tangga hanya 3 saja. Resep. Ya, resepnya bagaimana kita bahagia dalam rumah tangga ya. Dan ini mungkin secara umum, bukan di masa pandemi saja, secara umum. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawatu wassalam ala rasulillah. Senang sekali saya Dudu Wahyudi ketemu lagi bareng sama listener semua di acara terbaru yang dipersembahkan oleh Malang Mengaji dan juga Darul Istiqomah, yaitu Insaf, bincang santai penuh faedah. Di sini kita bakal ngebahas masalah keseharian dan isu-isu yang kita angkat itu seputar keseharian kita aja. Dan kita di sini ngebahasnya dengan santai dan interaktif. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah kehadiran oleh guru kita yang terhormat, yaitu Ustadz Abu Ghazi Azundawi. Kaifa Ustadz? Bikhair, alhamdulillah. Antum perjalanan dari Pasuruan ke sini ya Teteh? Alhamdulillah ya, tadi sekalian ada yang isi kajian di Al-Mutaqin. Masya Allah. Dan bisa mampir ke antum, jazakumullah khair. Ya Allah khair udah meluangkan waktunya Ustadz. Nah, yang pasti kali ini kita bakal ngebahas, yaitu tema kita kali ini adalah tetap romantis di kala krisis. Masya Allah. Ini kayaknya yang benar-benar dibutuhkan ya. Pas lagi adem suasananya ya. Iya. Mendung-mendung kita ngebahas masalah sesuatu yang romantis. Nah. Dan sementara kita tahu kan sekarang ini pandemi Teteh. Pandemi, terus dari gitu banyak sekali sektor yang terkena dari musibah yang satu ini, mulai dari pendidikan, pariwisata, dan salah satunya juga rumah tangga Ustaz. Karena banyak sekali kejadian-kejadian atau perusahaan yang tutup dan efeknya banyak PHK di mana-mana Ustaz. Terus udah gitu ya, kalau misalnya aneh yang baca dari internet itu banyak sekali gara-gara faktor ekonomi itu tadi, suaminya yang pas di PHK itu gugatan cerai itu meningkat sampai 80%. Dan itu rata-rata diajukan oleh pihak dari istri gitu Ustaz. Nah, dengan kondisi yang seperti ini mungkin solusi atau nasihat dari Islam sendiri untuk membentengi keluarga kita dari musibah yang seperti itu seperti apa? Nah, mohon bimbingannya Ustaz. Wa fiikum. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Para pemirsa sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Sebelum kita bincang lebih jauh, ana ingin pastikan apakah data ini benar, jadi bahwa penceraian meningkat, kemudian banyak gugatan dari pihak istri ya. Antum telah survei atau yang minimal ada sumber gitu ya. Kita udah riset dan rata-rata faktornya dari ekonomi. Baik. Jadi begini, bahwa kita pada saat masa sekarang ini memang ditimpa musibah, dan ini musibah yang sifatnya merata ya. Dan musibah seperti ini itulah yang boleh sudah dilakukan kunut nazilah untuk supaya mengangkat musibah ini, karena musibah yang sifatnya merata. Jadi merebaknya wabah, dan sampai sekarang entah sampai kapan, dan semua Allah segera mengangkat musibah ini. Amin. Di tengah-tengah kita. Di antara faktor atau di antara sebab ya mungkin terjadi perceraian seperti itu, yang kita bahaskan masalah perceraiannya ya. Betul. Faktor yang menyebabkan sampai ke tingkat perceraian dalam rumah tangga. Ya mungkin beberapa faktor, khususnya tadi kata antum masalah ekonomi. Maka di antara kiat dari syariat, tentu yang pertama wajib dia untuk bersabar menghadapi musibah. Allah Ta'ala banyak dalam ayat ya yang membahas tentang masalah musibah, dan semua berasal musibah dari kita, walaupun ini bentuknya corona, virus, wabah, covid, entah itu apa namanya. Namun secara umum Allah mengatakan ma asabatkum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa kalian semuanya karena sebab tangan-tangan kalian, dan Allah banyak memaafkan. Maka kembali kita kepada Allah, bertobat dan tentu bersabar. Ya, ini di antara resep yang pertama. Tidak ada yang bisa menolak ya diangkatnya lagi musibah kecuali dengan doa dan juga dengan kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, mungkin di antara kiat adalah setelah kita bersabar dan berdoa kepada Allah, di antara kiat masing-masing dari pihak suami dan istri itu masing-masing dia memahami, masing-masing menyadari dari yakni kelemahan masing-masing atau kekurangan masing-masing. Artinya ketika mungkin suami berkurang, maka sang istri menyadari, dan ini musibah melanda semuanya, termasuk bukan keluarga dia saja tapi semuanya. Satu dunia. Maka dia akan mampu bersabar. Ini bukan yakni di luar kehendak suaminya. Ya. Memang ada mungkin di antara suami yang malas bekerja dengan sebab ini ya, atau menjadi futur. Namun bisa jadi karena memang kalau kerja di tempat usaha tentu akan dikeluarkan, tentu di PHK misalnya, ini di luar kemampuan suami kan gitu. Maka disitulah pentingnya istri untuk bersabar. Karena ini bukan kesalahan suami dan ini memang musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri yang baik, istri yang tidak banyak menuntut, istri merasa ridho cukup dengan apa yang didapatkan oleh suami. Nah, mungkin ini yang kurang di antara para istri. Yani qanaah. Qanaah itu luar biasa ya. Nabi sampai mengatakan orang yang bisa qanaah itu orang yang paling bahagia sebenarnya. Dalam hadis ini resepnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah keutamaan qanaah, Nabi SAW mengatakan qad aflaha. Sungguh telah beruntung kata Nabi man aslama, satu orang yang memeluk Islam. Beruntung orang yang beragama Islam. Yang kedua, waruziqa kafafan, dan yang Allah beri kecukupan rizki. Lalu yang paling akhir kata Nabi, wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan yang Allah anugerahkan merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan, yang dimaksud dengan qanaah. Jadi orang yang beruntung, orang yang Islam, orang yang diberi rezeki cukup oleh Allah, dan orang yang merasa cukup terhadap pemberian Allah yang disebut dengan qanaah. Dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, orang yang paling bahagia di dunia siapa dia? Kata Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang di antara kalian, kata Nabi, bangun tidur dalam keadaan aman. Masya Allah, ya, ini nikmat keamanan. Yang kedua, mu'afan fi jasadi. Yang kedua, dia merasa sehat wal afiat pada jasadnya. Lalu indahu qutu yaumihi, lalu ada yang untuk dimakan cukup hari itu saja. Tidak ngomong besok lusa, tidak. Hari itu ada yang cukup untuk dimakan. Kata Nabi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Maka seolah-olah dia telah memiliki dunia dan seluruh isinya. Subhanallah. Jadi aman, sehat badan, ada yang dimakan hari itu. Maka demikian seharusnya ketika kita di masa pandemi ini. Jadi jangan merasa terus menuntut kepada suami, khususnya bagi para wanita ya. Tapi hendaknya seorang wanita mukminah untuk merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah SWT. Di antara resep bagaimana caranya melihat kepada yang di bawah kita. Masih kita alhamdulillah dipecat di perusahaan, masih bisa makan, masih bisa kita untuk melangsungkan rumah tangga kita. Banyak di antara yang di bawah kita lebih parah lagi. Banyak yang kelaparan, nggak ada yang untuk dia dimakan. Itu tadi solusi yang ditawarkan Islam kepada rumah tangga yang mungkin aja bisa diaplikasikan di kondisi yang sekarang ini, Ustaz ya. Insya Allah. Tapi terkadang yang namanya ketahanan ya, Ustaz ya. Karena kan kita nggak tahu sampai kapan ini wabah gitu kan. Terus udah gitu kalau misalnya kita mengaca kepada data perceraian itu tadi, mungkin ya untuk menumbuhkan rasa qanaah dan juga sabar itu apa yang mesti kita lakukan, Ustaz? Nah, karena ya bagaimanapun kesabaran atau tingkat qanaah ataupun ketahanan seseorang untuk menghadapi ujian kan berbeda-beda gitu, Ustaz. Apa yang bisa dilakukan sebagai kaum muslimin, Ustaz? Baik. Di antara faktor ya untuk menguatkan kesabaran kita dengan iman. Makanya sabar itu separuh daripada iman. Maka keimanan kita ditingkatkan. Maka benar sebagaimana slogan-slogan ya, katanya mari kita tingkatkan imun dan iman. Ini sahih ini. Jadi dengan keimanan seorang akan kuat bersabar. Demikian pula dengan melihat orang-orang yang di bawah kita. Keadaannya, kondisinya dalam urusan dunia ya, bukan dalam urusan agama, bukan dalam urusan akhirat. Kalau dalam urusan akhirat tidak boleh kita melihat orang yang di bawah kita. Tidak akan semangat kita untuk beribadah, meningkatkan keimanan, ketaatan kepada Allah. Jadi Nabi mengatakan unzuru ila ma asfala minkum. Lihat oleh kalian kepada orang yang lebih rendah di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Untuk urusan dunia tadi. Apa hikmahnya? Kata Nabi, huwa ajdar an la tazdaru nikmatullah. Dia akan lebih menghargai nikmat Allah, merasa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan tumbuh rasa syukurnya, akan tumbuh rasa bersabarnya.
ya. Itu mungkin di antara yang faktor penting iman. Yang kedua, dia coba melihat sesuatu itu di bawah dia, rasakan, dan dia akan tumbuh sabarnya ketika dia melihat orang-orang yang lebih menderita di bawah dia. Dan hakikatnya sebenarnya masalah ini kan juga nggak dialami cuma satu rumah tangga aja, Tat ya. Satu dunia ya, Tat ya. Satu dunia mengalami masalah yang serupa seperti ini. Dan tadi udah di poin-poin yang antum sampaikan tadi, mulai dari sabar sama doa, karena yang bisa mengangkat musibah ini cuma Allah aja. Sahih. Gitu, Tat ya. Itu harus kita imani, yakini itu. Dan bagian dari ujian. Oke. Tapi yang pasti kita akan sambung lagi di segmen selanjutnya, listeners. Dan gak lupa untuk ngingetin agar selalu subscribe channel Malang Mengaji, agar supaya dapat update tentang konten-konten yang berfaedah. Salah satunya adalah Insaf ini, karena obrolan kita itu insya Allah akan selalu penuh dengan faedah. Gitu, Tat ya. Insya Allah. Stay tune terus di Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Resah ngantri di tempat acara? Atau ngerasa gak nyaman dengan protokol yang ada? Gampang, di GE Medplus gak perlu ribet dengan urusan gituan. Karena di GE Medplus sudah menyediakan layanan pengukur suhu tubuh dengan menggunakan thermal kamera. Kelebihan thermal kamera adalah para tamu tidak perlu mengantri untuk pengukuran suhu tubuh, namun thermal kamera secara otomatis akan melihat suhu tubuh para tamu secara bersamaan dan akan bereaksi apabila ada suhu tubuh yang melebihi ambang batas normal. Inilah GE Medplus, suatu vendor yang selalu berkomitmen dalam membantu Anda mensukseskan berbagai acara di era new normal. GE Medplus, solusi acaramu di masa pandemi. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. Balik lagi di Insaf, bincang santai penuh faedah bersama saya Dodo Wahyudi dan juga narasumber kita yaitu Ustadz Abu Ghazi Azundawi. Dan gak lupa nih buat listener semua yang terkhususnya di Kota Malang yang pengen untuk produk-produknya atau jualannya itu dipromokan, bisa langsung DM di Instagramnya Malang Mengaji ataupun adminnya Malang Mengaji, langsung di WhatsApp itu bisa. Jadi kita akan mengelis produk-produk yang pastinya kita pastikan halalnya dan juga tidak ada melanggar syariat. Di masa pandemi soalnya butuh ya. Kita harus ta'awun kepada saudara-saudara kita untuk mempromosikan, untuk bantu jualan gitu juga Tete. Nah, cuman gratis ya bagi mereka. Gratis, gratis. Kita benar-benar mencoba untuk memberikan solusi di masa pandemi ini. Masya Allah. Nah. Masya Allah. Tapi kita bakal lanjutin lagi untuk obrolan kita yaitu romantis di kala krisis. Tapi sebenarnya Ustaz, di kondisi seperti ini kan semuanya kan serba terbatas kan ya. Kita mau ngapa-ngapain juga harus melihat apakah persiapan, apakah fulus kita cukup untuk melakukan hal-hal yang kita suka. Terkadang kalau misalnya pas waktu kita ngomongin rumah tangga memanjakan, kita mesti safe juga kan. Yang paling utama itu apa? Makan. Nah, terkadang untuk memanjakan ataupun nge-treat keluarga kita itu dengan hal-hal yang mereka suka itu kita mikir-mikir lagi. Nah, kondisi saat ini itu apakah bisa Ustadz? Kita harus romantis di kondisi yang seperti ini, di kala krisis kayak gini Ustadz. Ini yang disalahpahami ya, sehingga romantis itu harus dengan materi, romantis itu harus dengan sesuatu yang dunia sifatnya dunia. Betul. Ya. Dan romantis kan maknanya juga artinya bahagia. Karena romantis itu kan berarti di situ ada kebahagiaan. Nah, maknanya berarti bahagia bukan di harta, bahagia bukan di pangkat, jabatan, kedudukan atau di aksesori dunia. Tapi ini yang harus diketahui. Bagi para suami istri dalam rumah tangga harus memahami dari sejak awal bahagia hakikatnya bukan pada materi, tapi bahagia adalah tempatnya di dalam hati ini. Sehingga bahagia milik orang miskin, bahagia milik orang kaya, bahagia saat senang, dan bahagia juga bisa di saat masa krisis seperti ini. Yang menjadi dasarnya adalah Allah Ta'ala mengatakan orang yang bahagia adalah tatkala dia di dalam iman dan amal saleh. Allah Ta'ala mengatakan
man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ihsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman. Jadi iman dan amal saleh, laki-laki perempuan, kata Allah janji di dunia, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah, maka Allah akan anugerahkan dia kehidupan yang thayyibah. Nah, kehidupan thayyibah yang dimaksud adalah kehidupan yang sa'adah, kehidupan bahagia. Jadi maksud thayyibah di dunia maksudnya apa? Bukan kehidupan kaya raya, kehidupan sehat walafiat, bukan, tapi bahagia. Dan bahagia dimiliki siapapun, hatta orang miskin bahagia. Bahkan Rasulullah SAW dengan serba kekurangannya beliau sampai mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Ini di dunia. Lalu di akhirat kata Allah, wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan berikan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Ini satu ya. Dalam surat yang lain Allah mengatakan tentang orang yang sukses itu bukan orang yang berhasil urusan dunia dunia atau berhasil apapun, karena kalau sukses itu berhasil maknanya berarti yang berhasil korupsi sukses. Betul. Jadi sukses itu artinya orang yang diselamatkan dari azab api neraka. Itu orang yang sukses. Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Dialah orang-orang yang beruntung, orang yang sukses. Ya. Maka kalau kita tahu hakikat ini berarti kebahagiaan adanya di dalam hati. Kebahagiaan milik si miskin, kebahagiaan milik si kaya. Maka kita bisa saja melakukan romantisme dalam keluarga walaupun di masa pandemi, walaupun di masa krisis. Dengan apa caranya kita meraup kebahagiaan? Pertama dengan berusaha tetap menjalankan ketaatan dalam rumah tangga. Berusaha tetap meningkatkan ketakwaan kepada Allah dalam rumah tangga. Terus bahagia yang kedua adalah yakni dengan tetap menunaikan hak dan kewajiban suami istri. Demikian tentu berkurang tidak masalah, namun tetap tertunaikan. Ya, istri tetap dia mendapatkan apa dari suami, mungkin jatahnya berkurang, maka terima qanaah tadi dasarnya. Jadi orang yang qanaah itu lambang dari ketakwaan. Ya, Ali mengatakan bahwa yang disebut dengan takwa itu adalah al-khaufu minal jalil. Takwa artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amal bitanzil, dan mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan ketaatan, lalu wal qanaah bil qalil, dan qanaah merasa cukup dengan apa yang datang dari Allah pun sedikit. Demikian. Jadi qanaah kembali kepada resepnya tadi untuk meraih kebahagiaan. Nah, berarti ya itu tadi yang disampaikan antum ya. Jadi hak semua lapisan masyarakat ya, apapun statusnya, kaya miskin. Sahih. Karena kalau misalnya kita mengimani hakikat akhirat sendiri, sebenarnya kan ujian ini kan bagian dari amal dan dosa kita kan ya tadi. Dan yang dijanjikan tadi yang pas satu, kalau misalnya kita mengimani ujian dan juga bersabar, surga itu yang sukses tadi tadi. Masya Allah. Aduh, pengen romantisan ini. Insyaallah. Jadi sebenarnya topik kita kali ini tuh nggak cuma untuk rumah tangga aja, Dat. Sebenarnya. Iya kan? Buat yang jomblo yang mungkin aja mau persiapan buat nikah, terus udah gitu pengen gimana sih, kan situasinya nikah kan belum kebayang kayak gimana gitu kan? Karena di mata mereka yang namanya pernikahan itu pasti wah bahagia gitu kan, udah punya pasangan. Tapi ternyata di balik pernikahan juga ada ujian. Salah satunya seperti yang pandemi seperti ini, Dat. Sahih. Dan mungkin resepnya begini, yang supaya singkat, mudah dan praktis ya. Resep bahagia untuk dalam membina rumah tangga hanya 3 saja. Resepnya bagaimana kita bahagia dalam rumah tangga ya. Dan ini mungkin secara umum, bukan di masa pandemi saja, secara umum. Yang pertama, berusaha untuk menunaikan hak Allah. Ini yang pertama. Jadi kalau ketaatan sudah tidak tegak dalam suatu rumah tangga atau bahkan dalam suatu negara, pasti dijamin tidak akan merasakan yang namanya bahagia. Kehancuran, kegelisahan, pasti itu, karena maksiat itu bawa sial, termasuk dalam rumah tangga. Jadi tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah tunaikan haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga yang menegakkan sunnah. Bagaimana keluarga yang menegakkan di dalamnya kebid'ahan, bahkan ya naudzubillah min dzalik, tidak akan merasakan kebahagiaan, karena sunnah adalah merupakan petunjuk Nabi yang dengannya seorang akan mendapatkan bahagia. Dan yang ketiga, terakhir, ini adalah resepnya menunaikan hak masing-masing dari pasangan. Suami menunaikan hak istri, istri menunaikan hak suami. Ini secara global ya. Namun tentu perlu kepada perincian penjelasannya. Dan perlu kepada daurah ya, bukan. Panjang soalnya bahasanya tadi. Nah, jadi daurah persiapan menikah ya, hak Allah, hak Rasul, dan masing-masing hak dari suami dan
Iya. Itu yang mesti disadari mungkin buat para jomblo yang belum mau melangsungkan pernikahan gitu ya. Ilmui hak Allah, ilmui hak Rasul, dan ilmui hak masing-masing. Tunggu daurah kita nanti di episode selanjutnya. Panjang. Insyaallah. daurah fikih untuk rumah tangga. Mungkin judulnya nanti fikih untuk para jomblo itu. Enggak, soalnya ya memang bener Tat. Itu ada hal yang simpel yang terkadang itu kita sebagai pelaku rumah tangga itu nggak nyadar gitu loh. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin masalah ujian kan itu bermacam-macam. Dan yang pasti nggak cuma generasi kita aja yang mengalami. Generasi kalau misalnya pas satu zaman kakek nenek kita, di mana mereka itu harus kumpul itu pas satu udah nggak berkada perang kan kayak gitu Tat ya. Jadi kalau boleh nggak Tat kita bisa bilang itu ini merupakan satu momen di mana kita itu waktunya kita untuk meningkatkan ketakwaan untuk supaya dinaikkan derajatnya sama Allah gitu Tat, untuk melewati ujian ini. Justru harus ini jadikan momen gitu. Terkadang seorang itu menjadi sadar ketika dia jatuh, ketika terpuruk. Jadikan dia momen untuk bangkit. Dan termasuk masa pandemi ini. Kan Allah menimpakan kemudaratan kepada hamba-hamba yang berdosa itu agar mereka itu kembali ke jalan Allah. Jadi jadikan ini momen, jadikan ini introspeksi. Mungkin keluarga kita kenapa tidak bahagia? Pada Allah menjanjikan kebahagiaan litaskunu ilaiha. Menjanjikan ketenangan ketika dalam rumah tangga, bahkan menjanjikan lagi kekayaan. Allah Ta'ala menjanjikan kekayaan. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau seandainya suami istri itu miskin, Allah yang akan kayakan ketika dia menikah. Masya Allah. Allah akan kayakan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai mengatakan, ajaban lil muslim lam yatlubil ghina bijawaz. Heran orang Islam yang tidak mencari kekayaan dengan cara kawin. Kawin. Lah kalau ternyata dalam kawin justru kita malah miskin, maka di antara faktor ada yang tidak tertonikan hak, di antara hak terbesar hak Allah Subhanahu wa taala. Suami yang tidak salat jelas mengundang kemiskinan dalam rumah tangga. Suami yang malas salat, istri yang malas pakai jilbab, suami istri apalagi dua-duanya di atas maksiat, maka bagaimana akan meraih kebahagiaan? Karena kebahagiaan di tangan Allah. Fala tunalu biha illa bi taatillah. Jadi as-sa'adah biyadillah, kebahagiaan itu di tangan Allah dan tidak bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin resep umum ketika menghadapi pandemi, Masya Allah. Itu pelajaran sekali nih. Dan semoga apa yang kita obrolin sekarang nih listeners, Masya Allah nih jadi itu Tat ke bawah Tat, Masya Allah Tat. Iya. Baik listeners, mungkin itu adalah hal-hal yang udah kita bagikan, ataupun terkadang kalau misalnya kita ngomongin masalah rinci tadi yang disebutin sama Ustadz, mulai dari tips-tips, mulai dari sabar dan terus berdoa, dan yang pasti cobaan ini juga dialami nggak cuma dari rumah tangga kita aja, seluruh dunia gitu loh. Kita udah mengalami semuanya itu dan selalu merasa cukup. Kalau misalnya pas satu kita drop, kita harus melihat kepada yang di bawah ya Tat ya, untuk urusan dunianya. Masya Allah. Tapi mungkin begini, kalau dalam sisi syariat ya seperti itu tadi, mungkin dari sisi dunianya, mungkin bagaimana kiat-kiat ketika kita mengalami pandemi, menurunnya pada pemasukan, menurunnya pendapatan, atau bahkan kehilangan pekerjaan misalnya. Nah mungkin di antara kiat ya tentu kita harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisi apa yang tepat di momen ini. Peluang berarti misalnya itu ya? Karena ada orang yang sebagian saudara kita itu yang diuntungkan dengan adanya pandemi. Misalnya waktu saat manusia banyak butuh untuk imun, butuh madu misalnya, yang jual madu malah Masya Allah, yang jualan herbal mungkin. Nah, namun ada peluang-peluang lain di antaranya. Apa di antaranya? Mungkin dari sisi jualan-jualan online, makanan dan semisalnya. Nah mungkin itu silahkan dipelajari. Namun dari sisi syariat demikian tadi secara umum. Betul sih Tat. Soalnya ada Sohib Ani sendiri juga kayak gitu Tat. Jadi nggak kepikiran untuk bikin satu usaha, tapi pas satu udah masa pandemi, nyalainnya bikin vendor profesional dalam urusan itu untuk sterilnya suatu acara gitu. Itu musibah membawa anugerah. Masya Allah. Nanti kita undang lah Tat untuk memberikan satu inspirasi. Bisa jadi. Di kala sempit. Masya Allah. Tapi kita bakal kembali lagi di segmen selanjutnya, yang pasti buat listeners tetap stay tune di Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة
سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. Masih bareng sama Dodo Wahyudi di acara Insaf, bincang santai penuh faedah bersama narasumber kita yang terhormat yaitu Ustadz Abu Ghozi Asundawi. Yang pasti udah banyak ilmu yang beliau tuangkan kepada kita semua, yang beliau ajarkan kepada kita. Dan sekarang kita bakal ngobrolin kalau misalnya romantis itu kan istilah yang dikenal di zaman sekarang, Ustadz ya. Kalau yang dulu, yang pas satu zaman Nabi SAW sendiri untuk mentreat ataupun memperlakukan istri-istrinya yang bisa disebut romantis kayak kala itu seperti apa, Ustadz? Masya Allah. Justru kita banyak melihat keindahan pada rumah tangga Nabi SAW yang diabadikan oleh para istri beliau, lebih-lebih Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi di antara dalil yang menunjukkan keromantisan Nabi adalah cukup dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, yakni akhlak kalian adalah yang paling baik akhlak terhadap keluarganya, yakni kepada anak dan istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik akhlak terhadap istriku, terhadap keluarga aku. Dan juga Nabi SAW mengatakan untuk mewasiatkan kita agar kita ini banyak-banyak memberi wasiat, nasihat kepada para istri-istri kita. Di antaranya Nabi mengatakan, kata Nabi, istausu binisa'i khairan. Saling berwasiatlah kalian tentang istri-istri kalian dengan cara yang baik. Ini menunjukkan berarti Nabi sangat memperhatikan ya bagaimana bermuamalah seorang dengan istrinya agar baik dalam bermuamalah. Dan ini berdasarkan firman Allah secara umum. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian, yakni mereka istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Pergauli dengan cara yang baik, berlemah lembut kepada istri. Pernah suatu hari Anjasah, ini bentuk mesranya Nabi atau romantisnya Nabi kepada para istrinya ya. Anjasah seorang budak hitam, dia itu supir kalau bahasa kita sekarang ya. Ini yang menggiring onta para istrinya. Onta para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anjasah membawa ontanya itu agak kencang gitu, sehingga istri Nabi naik di dalam onta itu abrut-abrutan. Untuk abrut-abrutan Enggak ya? tahu, Ustaz. Lain. Demikian. Oh. Ya namanya kenceng onta kan jalannya begitu. Ya. Oke. Guncangan, guncangannya para istri Nabi merasa terganggu. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi kepada Anjasah? Kata Nabi, Anjasah, Ruwaida, Anjasah pelan-pelan, rifqan bil qawarir, berlemah lembutlah engkau kepada botol kaca. Ya, subhanallah. Jadi Nabi SAW demikian romantisnya. Jangan sampai para istrinya itu terganggu. Ingin Rasul menyenangkan para istrinya. Makanya kita dalam membonceng istri kita di motor misalnya, tidak boleh ada polisi tidur langsung diterjangnya sampai istri kita loncat mental. Itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi dalam memuliakan, menghormati para istri. Seorang istri Nabi yang dikenal cantik ya, walaupun Aisyah meledeknya, dia itu pendek, cantik tapi pendek. Dan ini keturunan dari Bani Israel, yaitu Sofia binti Huyal Akhtab. Ketika mau naik onta, naik kendaraannya, karena pendek, tidak sampai kepada tempat naiknya onta, maka Rasul menjadikan paha beliau sebagai tangga istrinya untuk diinjak agar istrinya naik ke ladang onta. Ini bagaimana kemesraan seorang besar, seorang agung, yakni Rasulullah SAW kepada istrinya. Bagaimana Rasul balap lari dengan Aisyah radhiyallahu anha, main-main ya, itu menunjukkan betapa Rasul SAW tetap romantis dalam semua keadaannya. Dan itu dalam kadang riwayat itu terjadi ketika Nabi pulang peperangan. Itu kondisi demikian Rasul masih sempatnya. Apabila Rasul membawa istrinya ketika safar itu, demikian Rasul dengan para istrinya. Makanya suatu hari ketika balap lari dengan Aisyah, kata Rasul kepada para sahabatnya, kalian lebih duluan, aku akan main balap lari dengan Aisyah istriku, kata Rasulullah. Jadi sahabat suruh duluan, Rasul belakangan sama Aisyah balap lari. Dan demikian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di antara dalil yang juga menunjukkan kita harus berbuat baik kepada istri, termasuk memanjakan istri, termasuk romantis kepada istri, adalah Nabi SAW mengatakan bahwa mencintai istri itu dalam Islam itu adalah bagian dari ibadah. Subhanallah. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, hubbiba min amri dunyakum, dibuat cinta dalam urusan dunia kalian. Kata Nabi ada 3. Yang pertama tib, minyak wangi, ya. Yang kedua
An-nisa, yakni istri yang halal, wanita yang halal. Dan yang ketiga, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan Allah jadikan salat sebagai penghibur, penyejuk mata hatiku, atau salat penenang daripada penglihatanku atau penenang jiwaku. Ini menunjukkan 3 hal, istri, minyak wangi, dan salat. Ini adalah urusan-urusan dunia yang menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan berarti Islam sangat memperhatikan bagaimana seorang suami memperhatikan istrinya. Maka coba kalau kita praktekkan di masa pandemi hal-hal seperti ini, tidak mengurangi rasa keromantisan seorang muslim kepada istrinya, demikian. Oleh karena itu mungkin kalau istri kita banyak menuntut di masa-masa sekarang, ya kita juga harus memahami. Kita juga harus sebagai suami harus bersabar ya. Jadi dengan sikap istri seperti itu menasehati. Jangan misalnya ketika istri minta cerai, jangan langsung, ya sudah saya cerai sekarang juga. Itu bisa terjadi. Mungkin sabar, tahan. Kata-kata cerai kita di masa sekarang, tahan. Wajar istri seperti itu karena memang mereka kaum yang Allah sifati, mereka makhluk yang lemah. Betul ya. Sehingga ketika terjadi musibah, kita yang tahan, kita yang kuat, kita yang jauh pandangan ke depan, berusaha untuk bersabar. Demikian mungkin diantara romantisme Rasulullah pada keluarganya ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Kalau misalnya kita itu panutannya kan biasanya kalau ngelihat film yang romantis itu bukain pintu mobil gitu ya, buat istri. Padahal sebenarnya hakikat romantis sendiri itu udah ada contohnya gitu. Kalau misalnya kita mau belajar. Seperti tadi ya, Rasul mau naikkan Sofia. Sama hari kita sekarang pintu mobil dibukakan untuk istri. Bahkan ketika Nabi tidak marah saat istrinya cemburu, ini juga praktikan pada masa pandemi. Suatu hari pernah Rasul itu agak telat pulang ke rumah Aisyah. Saat itu gilir di rumah Aisyah. Namun Rasul suka mampir-mampir ke para istrinya, dan ternyata mampir di rumahnya Ummu Salamah saat itu. Ketika Rasul telat pulang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah tanya, "Aina kunta mundal yaum?" Ya Rasul, dari mana engkau seharian kau tidak pulang? Padahal ya tidak seharian ya, tapi begitulah istri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, "Aina kunta mundal yaum?" Dari mana seharian kau ya Rasul? Padahal tidak seharian, mungkin mampir sebentar ke rumahnya Sofia, Ummu Salamah. Ketika disebutkan dari Ummu Salamah, dan Ummu Salamah ini adalah lawan madunya Aisyah. Jadi istri Nabi itu punya 2 kubu, ikhwan. Jadi istri Nabi itu punya 2 kubu. Kubu yang pertama dipimpin Aisyah, kubu kedua oleh Ummu Salamah. Sementara ketika Aisyah marah pulang dari Ummu Salamah, tambah panas Aisyah. Makanya sampai Aisyah saking panasnya, apa katanya Aisyah? Masyabita min Ummi Salamah ya Rasulullah. Ya Rasul, kau dari Ummu Salamah, apa ndak kenyang dengan Ummu Salamah? Ketika Nabi disebutin nggak kenyang kau dengan Ummu Salamah, Nabi tidak marah. Kenapa? Memahami istrinya sedang cemburu. Maka Rasul hanya tersenyum. Nabi tidak marah. Disinilah terkadang jamaah kita perlu ya untuk mensikapi marahnya istri. Terkadang, tapi tidak selamanya, tidak secara mutlak ya. Terkadang perlu senyum-senyum saja, abaikan saja. Tapi kadang perlu nasihati. Kadang bila perlu kita keras-keras, tidak masalah, ada tempatnya. Tapi terkadang kalau memang cukup senyum saja. Seperti Nabi SAW, beliau hanya tersenyum. Nah, melihat Nabi tersenyum, Aisyah malah tidak puas. Kok malah senyum digituin gitu. Dia sudah keras perkataan tuh. Apa ndak kenyang kau dengan Ummu Salamah? Kok Ummu Salamah terus nggak kenyang? Akhirnya ketika Nabi hanya senyum, Aisyah pun mengatakan, "Ya Rasulullah, coba tolong jawab. Kalau engkau membala kambing, satu digembalakan di rumput yang rumputnya itu yakni masih hijau, masih bersih, asri, masih murni. Lalu yang satu rumputnya bekas orang. Kira-kira engkau membalakan kambing di mana ya Rasulullah?" Nah, ini Aisyah jebak Rasul kayaknya ini. Lalu kata Nabi, "Ya tentu Aisyah, aku gembalakan kambing di mana? Yang masih hijau lah rumputnya. Ngapain bekas orang? Yang baru lah tentu. Nah ya Rasul, aku ini di antara istrimu, aku yang paling perawan, yang paling baru. Semua tuh bekas-bekas orang semua." Nabi SAW kata Aisyah hanya tetap tersenyum beliau. Jadi subhanallah. Nah terkadang kita di masa sekarang coba meniru Rasul dalam hal mensikapi istri yang marah ya. Tingkat kesabaran yang gimana itu Tete? Masya Allah. Dipancing-pancing kayak gitu Tete. Masya Allah. Nah, Tete, Masya Allah, itu benar-benar satu kisah yang terkadang itu nggak ada contohnya di zaman sekarang ya. Untuk menarik yang apa namanya tingkat level sabar di mana kita dipancing sama istri yang lagi emosi. Masya Allah, itu benar-benar satu teladan yang patut ditiru itu Tete. Sahih. Namun tadi saya katakan tidak selamanya Nabi mensikapi istrinya dengan senyum juga tidak. Nabi terkadang tegur keras Aisyah juga dalam suatu riwayat. Ini menunjukkan kita juga seperti itu. Kapan kita senyum dengan istri ketika istri marah, kapan juga memang kita harus menegur kalau itu sebuah kesalahan yang besar. Jangan dibiarkan, jangan hanya senyum saja. Kalau tadi kan hanya cemburu, ya sudahlah. Misalnya istri antum atau siapa di antara istri buka
WA mungkin ya, ada wanita yang nanyain sesuatu padahal dia bukan apa-apa, kita mungkin salah sambung, istri mungkin marah, masalah kerjaan mungkin. Iya, bukan soal kerjaan, kita harus sabar insyaallah, senyum saja. Senyum saja. Kalau untuk yang berarti yang dibolehkan senyum itu mungkin sifatnya nggak mengarah kepada din kali itu ya. Jadi cemburu-cemburu gitu kan. Sahih. Artinya yang tidak pengaruh besar. Oke. Lemah lembut itu merupakan salah satu bagian dari romantisme yang benar-benar harus kita contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Pelajaran banget nih Tat, yang bisa langsung diaplikasikan nanti pas waktu pulang ke rumah Tat. Barakallahu. Dan ini Tat, Ane pernah baca pernah ngelihat media sosial atau apa gitu bahwa kalau misalnya kita ngagetin ataupun bikin kejutan itu nggak boleh Tat ya? Sahih. Berarti kalau misalnya walaupun tujuannya untuk baik. Iya. Oh gitu. Tapi kalau surprise bukan ngagetin kan, kalau surprise. Misalnya kita bawa hadiah, ya, betul. Kita sembunyikan. Wah istriku coba jawab apa, kalau bisa jawab nanti kita kasih hadiah, kasih surprise, enggak masalah. Yang enggak boleh nakut-nakuti orang. Oh gitu. Nakut-nakutin istri. Kalau surprise enggak masalah. Cuman ada surprise yang dilarang di dalam adab-adab dalam syariat kita ya. Jadi surprise kepada istri yang dilarang adalah surprise ketika kita pulang safar. Itu tidak diperbolehkan. Artinya kalau kita pulang safar tidak boleh membuat surprise, tapi kita harus lapor bahwa kita akan datang jam sekian, insya Allah. Kita berangkat dari kota kita jam sekian, akan sampai rumah sekitar jam sekian. Itu di antara hikmahnya agar istri kita persiapan, agar mereka bersih-bersih, bahkan mereka berdandan. Karena ikhwan, wallahi ketika kita pulang safar, memang disunahkan untuk kita jima. Karena memang ketika kita pulang safar, kita banyak melihat hal yang muskilah di jalanan ya. Maka kita alihkan di istri kita, dan gairah jima pun akan meningkat, sehingga wajar kalau istri diberi kesempatan untuk berdandan sehingga mempersiapkan dirinya, dan itu yang terbaik. Jadi jangan mau mendadak, dan juga bisa jadi istri kita kaget tiba-tiba, loh suami kan sedang safar, tiba-tiba di depan pintu tuk di depan pintu, kaget dia, bahkan disangka nanti dia jin. Nih suami apa jin ini? Padahal sebenarnya kalau misalnya dilihat dari motif dan tujuannya pengen bikin istri seneng kan gitu Tat ya. Ternyata tidak. Ternyata itu tadi. Tapi kalau surprise hadiah apa tadi malah dianjurkan, tidak masalah. Masya Allah. Iya. Tapi banyak sekali faedah yang kita bisa ambil dari obrolan kita kali ini listeners. Dan yang pasti untuk masalah seperti ini tuh kita wajib untuk selalu belajar ya Tat ya, agar benar-benar berilmu dalam menjalankan satu rumah tangga biar bisa romantis itu tadi. Dan kalau misalnya pengen romantis terus udah gitu kan harusnya belajar. Nah ini di Daris juga ada jadwal kajian rutin Tat yang wajib untuk diikuti lah ya. Sahih. Diikuti untuk para kaum muslimin yang pengen belajar tentang masalah agama. Salah satunya adalah gimana caranya bisa romantis di keluarga di masa pandemi seperti ini. Itu di majelisnya Darul Istiqomah. Buat listeners yang pengen tahu jadwalnya langsung aja follow IG-nya gitu. Di situ soalnya pematerinya juga salah satunya Ustaz Abu Ghazi ya, Ustaz ya. Dan itu bisa keluarga ya. Jadi alhamdulillah kita bisa datang keluarga boleh. Datang keluarga, jadi nanti dipisah. Ada ikhwan dan akhwat. Iya, ikhwan dan akhwat. Pakar banget ya urusan rumah tangga Ustaz Bagus ya. Itu banyak sekali pelajaran dan juga tips-tips yang bisa dibagikan untuk memperdalam. Soalnya obrolan kita kali ini nggak bakal itu tadi ngebahas secara keseluruhan. Tadi kita bakal bikin daurah Teh. Insyaallah. Fikih rumah tangga. Tapi yang pasti seru banget nih listeners obrolan kita untuk kali ini. Ini segmen terakhir ya. Dan ini merupakan obrolan kita, dan insyaallah obrolan ini bermanfaat dan bisa memberikan satu inspirasi buat listeners yang mungkin aja sekarang lagi ngerasa drop banget rumah tangganya, udah ngerasa gimana tadi. Banyak sekali tips-tips yang udah dibagikan oleh Ustadz Abu Ghazi Al-Sundawi, mulai dari sabar, terus udah gitu cobaan ini dialami semuanya dan merasa harus qanaah, itu yang paling penting itu. Karena hakikatnya ujian ini cuma di dunia aja. Kalau misalnya kita bisa melewati, toh nanti di kotak selanjutnya ada ujian lagi nggak tahu kita apa gitu kan. Tapi yang pasti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Nggak lupa ngingetin buat para listeners yang mungkin aja pengen promo nih, sekali lagi gue ingetin lagi, kalau untuk promo buat teman-teman yang ada di Malang terutama ya, yang pengen untuk promo jualan produknya dipromosikan di channelnya Malang Mengaji, silahkan kontak admin. Nanti kita akan review di sini asalkan produknya halal dan tidak menabrak syariat. Tapi alhamdulillah kita udah sampai di penghujung acara. Insya Allah kita bakal ketemu lagi di topik-topik selanjutnya. Stay tune terus di Insaf
bincang santai penuh faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai